Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kisah dari Firman Ari saat pendakian solo hiking ke Gunung Selamat. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang punya kisah horor atau pengalaman mistis, kalian juga bisa kirim cerita ke alamat yang ada di deskripsi ya. Udahlah, gitu aja kali ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama gua Firman Ari, biasa dipanggil Ari atau Ayi. Gua berasal dari Tegal, Jawa Tengah kota, yang terletak tak jauh dari atap tertinggi pulau Jawa Tengah ini. Ini bermula dari gua yang sedang sakit hati ke cewek gua sendiri, karena ya ada masalah. Dan gua memutuskan untuk pergi ke atap tertinggi Jawa Tengah ini, untuk mencari ketenangan. Ya namanya juga mencari ketenangan. Jadi ya gua berpikir untuk naik sendirian saja. Di hari Minggu pagi-pagi gua langsung ambil peralatan yang dipinjam sama teman-teman gua. Dan setelah terkumpul, gua pun langsung packing semuanya. Gua masukin ke dalam keril kesayangan gua ini. Singkat cerita, di siang hari gua mengajak adik gua yang namanya Firsa buat nganterin, tapi sengaja gua ngomong mau jalan-jalan biar dia mau nganterin gitu. Zah, ikut ya jalan-jalan ke daerah pegunungan. Lah, mau ngapain kak? Tumben banget dah tiba-tiba ngajak. Biasanya nggak pernah nih adikmu ini diajak. Hehehe, gua sambil garuk kepala. Ya udah, ayo ikut aja. Jarang-jarang kan gua ngajak lu pergi. Ya emang sih, gua ini sedikit malas kalau ngajak adik gua sendiri buat pergi atau main sama teman-teman. Gua emang anaknya agak nakal, jadi gua nggak pengen adik gua ngikutin perilaku gua. Dan akhirnya gua pun berangkat dari rumah siang pakai motor metik kesayangan ngebonceng adik gua ini. Dengan omongan jalan-jalan yang pada kenyataannya biar nganterin gua sampai base camp Permadi. Jarak dari rumah gua ke base camp lumayan dekat, yang hanya ditempuh 1 jam perjalanan. Setelah jalan 45 menit, gua melihat pemandangan sambil menghirup udara segar yang gak gua rasakan di padatnya perkotaan. Jalanan cukup sepi, padahal ini kan hari Minggu. Ya jelas sepi lah, orang ini masih PPKM, jadi jarang ada orang keluar. Dan pas sudah sampai di base camp, gua coba ngurus si Maksi, tapi pihak basecamp melarang buat solo hiking. Dikarenakan dari kemarin gak ada yang pergi naik, dan minimal si Maksi itu 4 orang. Di situ gua bingung, udah persiapin semuanya, hati gua masih ngerasa sakit, terus mau batal juga buat ngedaki. Ya udah, akhirnya gua ambil jalan pintas tuh di perkebunan warga gak jauh dari basecamp, biar bisa lintas langsung ke pintu hutan Permadi. Ya gua emang anaknya nekat, kalau udah A ya harus A, gak bisa dibatalin gitu aja. Dan setelah sampai di perkebunan warga, gua menyuruh adik gua ini yang dari tadi ngerasa kebingungan. Mungkin dia berpikir kenapa jalan-jalan malah sampainya di sini. Pantesan bawa tas gede banget, taunya gua cuma disuruh nganter, pikir dia. Dan setelah adik gua pulang, tak lupa gua memberikan uang ke dia buat tutup mulut gua ini kemana. Ya gua setiap keluar kota atau ke gunung gua jarang buat ngomong langsung. Pasti kalau udah sampai baru gua telepon atau setelah gua pulang baru ngomong. Hehe, ya namanya juga anak bandel, kalau ngomong langsung takutnya gak dibolehin. Dan gua pun jalan menyusuri perkebunan warga ini. Entah mengapa,
tumben agak sepi. Padahal hari ini masih siang, tapi nggak melihat orang yang sedang berkebun atau aktivitas lainnya. Ya gua pun masih berpikir positif, mungkin karena panas. Kan bisa jadi karena masih panas jadi mager buat keluar rumah. Gua jalan di perkebunan yang sepi ini, dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 40 menit, gua sampai juga di pintu hutan. Yang terlihat hanya cuma beberapa orang saja, entah itu tukang ojek atau warga yang sedang menyantai sambil sebatas ngerokok, ya gua nggak tahu. Dan gua pun langsung masuk ke pintu hutan, diawali dengan salam dan memohon izin melakukan pendakian agar selamat sampai ke bawah lagi. Dan pas gua masuk, gua langsung dihadang sama dua sosok berbadan gede berbulu. Tapi gua nggak pedulin dia. Gua terus jalan aja. Pas sudah di samping dia, makhluk itu langsung ngomong ke gua. "Mau ngapain kesini? Kau bukan dari anak sembarangan. Kesini sendirian." "Saya hanya mau menikmati keindahan Tuhan dan menikmati ketenangan di atas sana." Dan tanpa basa-basi lagi, gua langsung berjalan kembali meninggalkan makhluk tadi. Sambil berjalan, tak lupa gua membakar satu batang rokok untuk menambah inspirasi di otak ini. Sambil berpikir mungkin ditambah kopi jadi nikmat, tapi nggak mungkin juga kalau ngopi sambil jalan. Dan kalaupun gua berhenti, gua nggak punya cukup waktu karena ini aja udah siang jam 1. Tapi gua tetap memaksa buat berhenti karena ada kewajiban yang belum gua tuntaskan. Dan gua pun langsung mematikan rokok yang masih panjang ini, melepas carrier, mengambil matras lalu bertayamum untuk menghemat air. Sehabis bertayamum, gua langsung melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur. Selesai sholat, gua langsung membakar rokok yang tadi karena menurut gua biar agak hemat. Dan langsung gua beresin semuanya, lipat matras masukin ke dalam carrier lagi, dan langsung jalan karena gua nggak mau ngebuang waktu dulu. Di tengah perjalanan ke pos 1, gua dikagetkan sama kakek-kakek yang tiba-tiba muncul dari hutan di sebelah kiri. Sontak, dengan spontan gua berucap ke kakek tersebut, "Assalamualaikum, kek." "Waalaikumsalam, Jang." "Kakek di sini sendirian kah? Sedang ngapain, kek, di tengah hutan begini?" "Iya, Jang, kakek sendirian, lagi cari kayu bakar di sini. Rumah kakek nggak jauh, Jang, dari sini." "Ujang sendirian juga kah mau naik ke atas?" "Iya, kek, saya sendirian, mau nenangin diri dan mendekatkan diri sama yang di atas dengan keindahan alamnya." "Ya udah, Jang, yang penting hati-hati. Jika ada apa-apa nggak usah dipeduliin ya, Jang. Kita ini emang hidup berdampingan. Dan di sini ada yang suka dan gak suka sama Ujang, tapi tetap doa-doa buat jagain Ujang. Ya walaupun yang jaga Ujang banyak, tapi Ujang tetap harus pasrah diri sama yang di atas." "Iya, kek, makasih atas wejangannya. Insya Allah saya gak apa-apa selagi saya masih punya Tuhan yang bisa ngelindungi saya." "Ya udah, Jang, kakek jalan dulu ya. Assalamualaikum." "Iya, kek, hati-hati ya, kek." "Waalaikumsalam." Dan pas gua baru jalan beberapa langkah, gua nengok ke belakang, kakek itu udah gak ada. Gua tetap positive thinking, mungkin jalan ke tengah hutan kembali. Tapi gua masih heran, kok kakek itu ngomong yang jaga gua banyak. Emangnya siapa coba? Ku tepis semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gua. Udahlah, gak usah dipikirin. Siapa aja yang jagain gua, yang penting bersyukur jika ada yang jagain. Dan setelah jalan kurang lebih 2 jam, gua sudah sampai di pos 1 Blakbak. Di pos 1 ini gua break dan memutuskan untuk membuat kopi dulu, yang pastinya ditemani dengan rokok di tangan. Gak lama, gua kepikiran buat ngambil HP di carrier. Barangkali masih ada sinyal. Dan ternyata masih ada. Gua langsung WA ke cewek gua kalau dalam 4 hari gua nggak ngabarin lagi, tolong omongin ke keluarga gua kalau gua sekarang lagi di Gunung Selamat dan udah 4 hari belum turun.
Soalnya cuman kamu yang tahu gua sekarang lagi ada di mana. Lalu ku tunggu pesan itu udah 10 menit belum dibales. Dan gua memutuskan kalau 5 menit lagi nggak dibales, ya udah, gua lanjut jalan. Dan belum sampai 5 menit, ternyata dia ngebales pesan gua. Iya terserah, yang penting hati-hati. Dan kamu yang harus ngomong sendiri ke orang tua kamu. Iya insya Allah, doain aja. Ya udah gua lanjut jalan lagi. Dan gua ngelanjutin jalan lagi dari pos 1 ke pos 2 jam 3:25. Baru jalan sekitar 20 menitan. Ada sosok Mbak Kun di tengah jalur dengan posisi ngebelakangin gua. Dan gua berhenti sebentar buat atur napas. Setelah agak stabil, gua lanjutin jalan kembali, ngelewatin Mbak Kun tadi. Ketika jarak udah sekitar 5 meteran, dia hilang sendiri. Dasar cewek emang. Kadang begitu, datang semaunya, pas sudah deket malah di ghosting. Emang ya cewek semuanya sama. Nah ini nih, betul emang. Mimin juga sering digituin. Apa sih pala curhat. Lanjut. Gua pun melanjutkan perjalanan kembali biar gak sampai tengah malam. Karena niatnya mau bikin tenda di pos 4. Selama di perjalanan ini gua berasa diikutin dari belakang. Tapi gua gak pedulin itu. Gua lebih memilih untuk mencari tempat landai buat menunaikan kewajiban. Setelah jalan sekitar 10 menit, akhirnya gua menemukan tempat landai. Ya walaupun agak miring dikit. Gua pun menggelar matras kembali dan bertayamum lagi. Setelah selesai semuanya, gua langsung membereskan kembali dan langsung melanjutkan perjalanan. Tapi di sini kayak ada yang aneh di belakang gua. Pas gua nengok, gua langsung kaget bukan main karena ada sosok lontong. Dengan refleks, gua langsung tendang tuh lontong sampai terjatuh dan hilang. Anjir tuh lontong, ngagetin aja. Untung langsung ngilang. Kalau nggak ngilang mah, gua ambil gorengan. Biar lontong sama gorengan terus dikasih saus atasnya. Kan enak tuh. Batinku berkata. Gua emang gak takut sama demit kelas rendahan begitu. Tapi kalau yang bentuknya sempurna, itu wajib diwaspadai. Gua pun lanjut jalan kembali menuju ke pos 2. Setelah menempuh beberapa jam gua jalan, akhirnya pas mau maghrib gua sampai di pos 2 Rimpakan. Gua memutuskan buat istirahat dulu di sini sampai sehabis maghrib dan menunaikan kewajiban di sini. Selesai semuanya dengan urusan sholat, gua memilih untuk istirahat di sini sampai masuk waktu Isya. Dan di sini gua memutuskan untuk makan dahulu karena belum makan dari semenjak naik. Pas terakhir makan itu di rumah, dan itu pun waktu pagi. Gua membuat mie rebus dengan telur biar praktis, dikarenakan gua nggak bisa buat nasi sendiri. Biasanya yang buat nasi temen gua. Tapi berhubung ini gua sendirian, gua memilih mie instan buat tenaga. Selesai makan, lanjut dengan ngopi santuy, ditambah dengan udut. Kata orang Tegal mah, kasmangan ora udut, paru-paru langsung cemberut. Yang artinya, habis makan nggak ngerokok, paru-paru langsung cemberut. Pas lagi duduk menghadap ke arah jalur atas, tiba-tiba ada perempuan berpenampilan seperti pendaki, memakai carrier coklat, kemeja merah, celana panjang krim, jalan sendirian. Gua langsung berpura-pura nggak ngeliat, karena gua tahu itu pasti bukan manusia. Soalnya tadi pas disimaksi, gua dengar dari kemarin belum ada yang naik. Terus tiba-tiba ada pendaki perempuan sendirian jalan dengan santainya. Pas sampai di depan gua dengan jarak 7 meteran, dia berhenti sambil ngeliatin gua. Di situ gua tetap berpura-pura nggak ngeliat. Gua ngebuang muka sambil ngudut dan ngopi. Tanpa berucap apapun, dia lanjut jalan kembali turun. Tapi kali ini dia langsung lari ngelewatin gua. Dan sesekali dia lari sambil nengok ke arah gua dengan mimik muka yang agak takut. Aneh ini cewek. Sebenarnya yang tahu gua apa dia sih? Kok malah lewat sambil lari? Ada ya ternyata demit kayak gitu.
takut sama gua? Bukannya malah gua yang takut. Sambil heran, akhirnya gua nggak memperdulin itu. Tiba waktunya Isya, gua langsung menunaikan kewajiban biar langsung lanjut jalan. Selesai dengan kewajiban, gua memutuskan membereskan semuanya untuk memasukkan kembali ke dalam carrier. Dan tepat jam 7 malam lebih 20 menit, gua mempersiapkan headlamp untuk penerangan jalan. Gua jalan kembali menyusuri trek yang semakin sulit dan hutan pun semakin lebat. Jujur, saat malam hari, entah kenapa gua merasa sedikit parno. Berbeda dengan siang hari yang bisa bodo amat ke siapapun. Saat jalan, gua mendengar suara tawa cekikikan yang sangat keras, hingga membuat kupingku sakit, dan berlangsung selama 5 menit. Dan gak lama, bau anyir darah sangat menusuk hidungku. Dan saat gua mencari sumber bau tersebut ke segala arah, gua agak ndongak ke atas. Ternyata di samping kanan atas ada kuntilanak merah sedang asik menggoyang-goyangkan kakinya. Ah sial, kenapa harus yang merah sih? Bikin parno aja deh. Hihihihi, sendirian aja ya mas? Mau ditemenin? Dih, ogah banget ditemenin demit kayak lu. Ngurusin lu mah gak bakal kelar, ucap gua dalam hati. Akhirnya gua langsung jalan kembali dengan jalan agak sedikit santuy, biar kuntilanak itu gak ngerasain sebenarnya gua juga agak parno sama yang merah begitu. Dan setelah jalan agak jauh dengan trek menanjak tapi gak terlalu curam, karena jalur Permadi ini terkenal sedikit landai. Ya jadi aman lah buat pendaki tukang santuy kayak gua ini. Entah kenapa kalau jalan malam itu pasti sedikit ngap, dan napas pun menjadi berat. Yang akhirnya tepat jam 8 lebih 10 menit gua istirahat di samping jalur. Tapi kali ini beda, karena ngerasa gerah dan merasa kayak di tengah-tengah kerumunan, hingga keringat bercucuran. Ah, mendingan gua ngerokok. Kan kalau di tengah-tengah kerumunan terus ada yang ngerokok pasti bakal sedikit dihindari dan dikasih jarak. Gua ambil rokok di saku celanaku ini. Gua isap tuh rokok sambil baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gua terus mengulang-ulang kalimat itu, dan gak lama udara normal kembali. Doa itu gua diajari sama kakek gua kalau jalan di hutan, kebun atau gunung. Sambil baca itu di perjalanan, insya Allah demit sekelas apapun langsung minggir. Dan tak lupa membaca ayat kursi buat bentengin diri ini. Gua istirahat di sini kurang lebih 15 menit dan memutuskan buat jalan kembali. Hati ini merasa kayaknya tambah malam tambah gak beres ini. Semoga ini hanya perasaan, yang penting bismillah aja. Gua pun lanjut jalan kembali dengan trek masih sama, tanah berakar yang membentuk seperti tangga. Jalan 20 menit ada suara tangisan lirih yang sangat bikin orang yang mendengarnya langsung merinding, dan disusul suara geraman seperti ada yang sedang marah. Tak lama terdengar seperti ada yang ngomong. Siapa yang datang sini membawa aura setinggi ini? Mau nyangin saya bagaimana? Ucap makhluk itu. Siapa itu yang ngomong? Coba tunjukin wujud kamu. Jangan beraninya bersembunyi di balik kegelapan. Sayang ini malam. Kalau siang, aku gantung leher kamu di pohon. Ucap gua dengan sedikit berteriak. Hahaha. Beraninya anak manusia ngomong seperti itu ke saya? Udah punya nyawa berapa kamu? Nyawa saya 1. Tapi kamu hanyalah jin yang kodratnya di bawah manusia. Dan satu hal yang harus kamu tahu, saya tidak takut dengan siapapun, kecuali orang tua dan Tuhanku. Cepat tunjukkan wujudmu. Lalu datanglah Butoh dari sebelah kiri jalur, tepat dari belakang pohon gede dan tinggi. Butoh itu mungkin hampir setara dengan pohon yang di sampingnya. Mungkin jika sekali injak pun saya langsung mati di tempat. Tapi jika memang udah takdirnya mati juga pasti mati. Dan jika belum ditakdirkan mati ya gak bakal mati.
Gua pun berucap ke buta itu dengan lantang tanpa rasa takut sedikit pun. Mau apa ngadang jalan saya, ha? Saya tidak punya urusan denganmu. Tidak, anak manusia. Saya hanya menguji mentalmu. Apakah mental kamu sama dengan yang menjagamu itu? Tapi ternyata benar, kau bukan anak penakut. Saya diajarkan untuk tidak takut dengan siapapun, kecuali orang tua dan Tuhanku. Dan saya diajarkan jika ada yang menginjak kakiku, injak kembali kepalanya.